Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muti Saputra, NIM 187. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang minimnya pendidikan penyebab krisis ekonomi di negara Afrika. Pendahuluan. Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia dan menempati posisi kedua terbanyak penduduknya setelah benua Asia, dengan luas wilayah 30.224.050 km, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Benua Afrika meliputi 20,3% dari seluruh daratan bumi. Iklim yang ada di benua Afrika ada 5 macam, yakni iklim sedang subtropis, iklim tropis, iklim gurun, iklim Mediterania, dan iklim pegunungan. Meskipun negara Afrika termasuk dalam negara beriklim tropis dan subtropis, tetapi sebagian besar kondisi geografi benua Afrika sangatlah kering dan bertanah tandus, sehingga sulit bagi petani untuk bercocok tanam. Sementara sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Meskipun negara Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun Afrika tetap menjadi benua termiskin dan terbelakang di dunia akibat dari berbagai sebab yang mencakup pemerintahan yang korup, yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, perencanaan pusat yang gagal, tingkat buta huruf yang tinggi, dan kurangnya asasi manusia yang serius. Seringnya konflik suku militer juga mempengaruhi perekonomian yang ada di negara Afrika, ditambah lagi pendidikan yang minim, kemiskinan, buta huruf, malnutrisi, dan pasokan air yang senantiasa tidak memadai, serta kesehatan yang buruk mempengaruhi sebagian besar orang yang tinggal di benua Afrika. Latar belakang masalah. Namun yang masih menimbulkan pertanyaan, mengapa negara Afrika menjadi benua dengan negara yang kondisi perekonomiannya terendah di dunia. Sebenarnya negara Afrika termasuk benua yang subur dan dapat memenuhi kebutuhan pangan dunia. Akan tetapi, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan krisis pangan dan kelaparan di negara Afrika. Sistem pemerintahan yang kurang terorganisir penyebab terjadinya krisis yang terjadi di negara Afrika. Salah satu faktornya ialah kelaparan, juga dipengaruhi oleh minimnya tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan rendahnya pola pikir masyarakat dalam mencari pekerjaan ataupun mencukupi kehidupannya sehari-hari, sehingga menyebabkan terjadinya krisis pangan dan kelaparan. Bukan hanya pendidikan saja yang menyebabkan krisis ekonomi, namun juga kebijakan pengurangan dari pemerintah yang menghambat pengembangan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi perekonomian yang rendah juga mempengaruhi kegiatan pendidikan di negara Afrika. Sistem pendidikan di Afrika mengutamakan pendidikan tradisional, yakni kaum laki-laki mendapatkan berbagai pendidikan dan keterampilan dengan latar belakang militer dan keagamaan, sementara perempuan hanya mendapatkan pendidikan rumah tangga dan pertanian. Krisis di Afrika terjadi pada tahun 1970. Harapan hidup yang ada di negara Afrika hanya mencapai 34%, dan banyak mengalami kurang gizi yang menyebabkan kematian bayi mencapai 107/1000 kelahiran pada 1999. Adanya krisis tersebut juga berdampak pada penduduk Afrika yang berusia 15-49 tahun dengan angka HIV yang tinggi. Penyebab dari krisis ini disebabkan oleh penguasa Afrika yang membuat kebijakan yang buruk yang tidak berhasil dalam mengatur negaranya. Permasalahan: 1/2 dari populasi masyarakat yang tinggal di benua Afrika hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini, di sub-Sahara Afrika, GDP atau Gross Domestic Product per kapita semakin menurun setiap tahunnya jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 1974 lalu. Tahun ini penurunan yang terjadi cukup drastis, yaitu sebesar 11%. Meskipun pertumbuhan ekonomi di dunia meningkat sebesar 2% pada tahun 1960 sampai 2002, namun kelihatannya hal ini tidak berlaku untuk negara Afrika. Pertumbuhan ekonomi di negara ini termasuk yang paling suram sejak tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Pertumbuhan ekonomi di negara ini tidak mengalami peningkatan sama sekali dan masalah semakin menurun.
Penurunan tersebut mencapai 1,5% di tahun 1990. Akibat penurunan tersebut, ratusan juta warga Afrika hidup dengan sengsara sebagai warga miskin. Sekitar 1,5 warga di Afrika hidup di bawah garis kemiskinan. Di Sub-Sahara, PDB atau produk domestik bruto per kapita saat ini semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun 1974 lalu. Penurunan tersebut mencapai 11% pada tahun 1970-an. 1 dari 10 warga miskin di dunia tinggal di negara Afrika. Kemudian pada tahun 2000 jumlah ini bertambah menjadi 2. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah warga miskin semakin bertambah di tahun 2000, yaitu sebanyak 360 juta jiwa. Sedangkan di tahun 1975, jumlah warga miskin masih berkisar 140 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan tersebut membuat kehidupan warga di sana menjadi jauh dari kata sejahtera atau berkecukupan. Dari masalah ekonomi tersebut berdampak terhadap pendidikan di negara Afrika. Adapun faktor penyebab dari krisis tersebut, yakni faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di negara Afrika adalah sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan yang kurang memadai, sehingga negara Afrika termasuk yang paling buruk di dunia pada tahun 1960-an. Jumlah anak yang merasakan pendidikan sekolah dasar secara keseluruhan hanya berkisar 42%. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan negara-negara OECD atau Asia Timur yang bisa mencapai 100%. Ketika Afrika terdaftar di dalam OECD selama tahun 1960-an, tercatat bahwa tingkat pertumbuhan dalam bidang kesehatan rata-rata mencapai 0,9% dan pertumbuhannya yang paling tinggi mencapai 2,37%. Pendapatan per kapita negara ini meningkat menjadi 2,5 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Alhasil saat ini Afrika berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya menjadi lebih baik dibandingkan tahun 1960 tahun lalu. Pada 1960 diperkirakan bahwa negara Afrika hanya memiliki harapan hidup sampai umur 40 tahun saja. Perhitungan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara OECD dan Asia Timur lainnya yang memiliki harapan hidup masing-masing sampai umur 67 dan 62 tahun. Kalau saja Afrika memiliki harapan hidup yang sama dengan negara-negara OECD, kemungkinan laju pertumbuhan tahunan di negara ini meningkat menjadi 2,07%. Kalau hanya mengharapkan bantuan dari negara lainnya, mungkin tidak akan bisa banyak membantu negara ini keluar dari garis kemiskinan. Warga Afrika ini perlu mencoba alternatif lainnya. Misal saja, Afrika mencoba melakukan penelitian lanjut yang berfokus pada pendidikan, seperti halnya membangun sekolah-sekolah terpencil agar pendidikan di negara Afrika memadai. Dan juga masalah kesehatan yang berpotensi menghancurkan negara ini, seperti mencoba menemukan vaksin yang bisa mencegah penyakit AIDS atau malaria. Afrika memiliki sumber daya dan keahlian melakukan hal tersebut. Tinjauan teoritis dan penelitian. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas hidup pendidikannya. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Pendidikan juga memiliki pengaruh perekonomian, karena modal manusia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan yang positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian dari Australia menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 80% menjadi 90%. Sementara untuk sekolah menengah meningkat dari 13% menjadi 45%. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28% negara dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya jika mencapai 100%.
Kenyataannya, kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, negara Afrika antara tahun 1960 hingga tahun 1985, pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat bisa lebih dari 4% per tahun. Sedangkan kenyataannya ekonomi di negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5% per tahun. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di negara Afrika. Sebaiknya pemerintah negara Afrika seharusnya mengutamakan bidang pendidikannya, sebab pendidikan adalah salah satu tolak ukur antara negara maju dan negara berkembang. Pendidikan juga merupakan tonggak kemajuan bangsa. Solusi dalam mengatasi masalah pendidikannya di negara Afrika yakni memberikan fasilitas yang memadai. Dengan adanya fasilitas yang memadai memudahkan sarana dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga, dengan adanya fasilitas yang memadai juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Yang kedua, menambah kapasitas guru pengajar profesional, misalnya dari luar negeri. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah dasar di daerah yang belum terjangkau pendidikannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.